ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وأثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. الفاتحة. Baik Bapak Ibu, adik-adik kakak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu sudah mau meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelumnya Bapak Ibu ya, mungkin selama beberapa hari ini ya, kurang lebih 15 hari kita selalu bersama-sama, mulai dari penjemputan dari kota Jeddah sampai ke Mekah. Kita melaksanakan agenda-agenda seperti ziarah dan juga seperti kita melaksanakan umrah selalu bersama Bapak Ibu, sampai sekarang di kota Madinah, dan bahkan sampai saya mengantar ke bandara untuk kepulangan Bapak Ibu. Mungkin selama ini Bapak Ibu ya, ada tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, atau mungkin pelayanan kurang memuaskan Bapak Ibu. Saya mohon minta maaf sebesar-besarnya ya. Baik Bapak Ibu, gimana? Dimaafkan? Kami maafkan. Ya, karena saya juga agak sedih gitu, karena keluarga saya selama ini sudah mau balik gitu. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita berselawat dulu ya, berselawat dulu, karena kita sudah beberapa hari ini kita sudah tinggal di kota Nabi ya. Kita sepantasnya pamit ya kepada baginda dan juga para keluarganya, para sahabatnya. Mari kita berselawat Bapak Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
السلام عليك صلوات الله عليك. Ibu semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Baik Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ya saya doakan Bapak Ibu semoga sehat, panjang umur, disatukan badannya, dilancarkan rizkinya yang halal barokah ya. Mudah-mudahan ibadah umroh Bapak Ibu dan ibadah yang lainnya di kota Mekah maupun Madinah
di hotel mau menjelaskan di bandara, maaf, cuman mau ngasih tahu nanti kita Bapak Ibu sholat duhur asalnya ya, jangan lupa di jamak takdim ya, duhur di kosong di bandara. Jadi kita duhur langsung sholat karena kita Bapak Ibu terbangnya nanti jam 4 sore ya. Kok lama ya? Nggak lama karena kita punya koper mau ditimbang, mau dimasukin bagasi seperti itu. Karena emang sebelum kita Bapak Ibu terbang memang harus ada waktu berapa jam, 4 kurang lebih 4 sampai 5 jam seperti itu. Baik Bapak Ibu, insyaallah Bapak Ibu cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau dilanjutkan, ditambahkan oleh Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Lukman, monggo Ustaz. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Selama di Mekah Madinah kita begitu rajin ibadah kepada Allah, kita begitu rajin ke masjid, kita begitu rajin zikir. Kenapa? Karena tempatnya mendukung Bapak Ibu. Betul. Di Mekah banyak tempat mustajab, di Madinah banyak tempat mustajab. Saat kita memasuki tempat itu langsung saja kita khusyuk ingat Allah. Tak terasa air mata netes.
Lalu bagaimana nanti ketika sudah sampai rumah? Apakah masih bisa seperti itu? Masih bisa khusyuk masih? Masih bisa nangis-nangis masih? Insya Allah ya. Memang kalau di rumah kadang-kadang situasi kurang mendukung untuk khusyuk, kurang mendukung untuk soleh itu, gitu ya. Ada aja ujiannya. Di Mekah Madinah kita nggak mikirin dunia, tapi kalau sudah pulang ke rumah kembali mikirin kerjaan, betul ya? Kembali mikirin usaha, ya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana solusinya? Ya solusinya balik lagi ke Mekah Madinah. Ya, insya Allah Bapak Ibu bukan yang terakhir ini ke Mekah Madinah ya. Kita doa bersama, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Makkah, ahlul Madinah. Yang tiap saat, setiap kita pengen dimudahkan sama Allah jalannya datang ke sini. Karena kita bisa berada di sini bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya harta, tetapi karena Allah yang izinin. Di luar sana banyak kok yang punya harta banyak, tapi kok sampai saat ini belum dikasih ke sini ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa begitu? Karena Allahnya belum ngizinin. Kita semua diizinkan Allah. Maka perlu bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah haji, haji lagi. Yang belum haji tahun 2025 haji. Hajinya VIP. Haji yang langsung berangkat ya. Amin. Mudah bagi Allah ya Bapak Ibu ya. Sangat-sangat mudah ya, insya Allah. Kalau kita yakin selalu dipermudah sama Allah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya sadar manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, yang tak pernah luput dari khilaf. Tak terasa kebersamaan kita cepat sekali berlalu Bapak Ibu. Perasaan baru kemarin kita ngumpul di Al-Hijaz manasikan. Perasaan baru kemarin kita ngumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Perasaan baru kemarin kita sa'i bareng, kita tawaf bareng, kita ngucapin subhanallah. Perasaan baru kemarin itu terjadi Bapak Ibu. Kok sekarang udah mau pulang aja sih Bapak Ibu? Balik lagi ke Mekah, Pak. Sekarang Ternyata balik waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak mengisi waktu kita dengan ibadah dan amal soleh. Maka beruntung Bapak Ibu mengisi 15 hari itu dengan ibadah kepada Allah maksimal, masya Allah, tabarakallah. Maka dari itu saya selaku orang yang diamanahkan untuk membersamai Bapak Ibu selama di Mekah Madinah, barangkali ya bukan barangkali sih, sudah pasti ya ada kesalahan, kehilafan, entah dari tutur kata, entah dari sikap atau apapun. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin Bapak Ibu. Kita saling memaafkan Bapak Ibu ya, kita saling memaafkan ya. Dan saya pun mohon ampun kepada Allah ya apabila ada kesalahan di Mekah Madinah. Makanya doa saya kepada Allah, ya Allah kalau ada kebaikan saya di sini tolong terima ya Allah. Tapi kalau ada kesalahan, kehilafan selama saya di Mekah Madinah, maafin ya Allah. Jangan sampai hal itu membuat saya nggak dipanggil lagi ke Mekah Madinah. Begitu doa saya sama Allah Bapak Ibu. Termasuk saya kepada Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu tidak berkenan, tolong dimaafkan. Kita saling ridho ya Bapak Ibu ya. Kita saling doain Bapak Ibu ya. Kita doain yang baik-baik, insya Allah doanya kembali lagi kepada kita. Insya Allah. Tapi so far alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa ya. Dari awal sampai akhir alhamdulillah Allah jaga kesehatannya, Allah jaga semangat ibadahnya. Alhamdulillah. Kami berharap mudah-mudahan setelah sampai tanah air semangat ini tetap terjaga sampai kita dipanggil lagi ke tanah suci oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu untuk umroh ataupun untuk haji. Ya, yang usaha mudah-mudahan usahanya makin lancar, yang kerja karirnya makin bagus, yang masih sekolah, yang masih kuliah mudah-mudahan makin berprestasi, yang belum ketemu jodohnya ketemu jodoh yang soleh-solehah, yang belum punya anak segera punya anak, yang punya amanah alias utang atau cicilan segera lunas. Amin. Tapi sambil berdoa ya sambil dibayar. Aki-aki semenan supaya kuat ya istiqomah. Ya, jadi kalau kita punya utang cicilan, doa sama Allah, ya Allah, mudahkan aku dalam melunasi utang. Tapi sambil dibayar. Ya, kalau nggak dibayar doa terus kapan lunasnya? Tapi kalau kata guru saya, utang itu utang itu amanah ya Bapak Ibu ya. Kemarin di kajian pernah kita bahas tentang disiplin kata. Utang itu negatif atau positif? Utang itu negatif ya. Kalau amanah negatif positif?
positif. Nah, makanya kalau kita punya hutang, gak ada salahnya bilangnya amanah. Ya Allah, mudah-mudahan amanah saya cepat selesai. Karena zaman sekarang jarang kita ketemu orang yang mau ngasih pinjaman dengan nilai yang sangat banyak, betul Bapak Ibu? Berarti dia percaya sama kita. Maka kita yang dipercaya harus bisa segera mengembalikan amanah itu. Maka hutang kita ganti dengan amanah. Dengan apa? Amanah. Termasuk misalkan di antara kita ada yang belum dikarunia anak, ya. Misalkan ada yang pengen punya anak, gak ada salahnya sama suaminya dipanggil bumil. Dipanggil apa? Bumil. Apa bumil? Ibu hamil. Loh kan belum hamil Pak Ustaz, gak apa-apa. Itu ilmu seolah-olah namanya. Seolah-olah sudah terjadi. Tapi insya Allah itu jadi doa. Yakin? Harus yakin, ya. Misalkan di sini ada yang masih jomblo, ada yang masih jomblo ada? Ada ya. Ada berapa yang jomblo tuh, ya? Misalkan suatu saat nanti pengen nyari jodoh terbaik, nggak ada salahnya pakai ilmu seolah-olah. Yang laki-laki misalkan pengen punya istri yang rajin duha, berarti calon suami harus rajin duha. Itu namanya ilmu memantaskan diri. Kalau kita pengen punya suami yang rajin duha, maka kita harus rajin duha. Kalau kita pengen punya pasangan yang rajin tahajud, berarti kita harus rajin tahajud. Seperti itu, ya. Dulu guru kami sebelum ketemu istrinya, dia memantaskan diri dengan beli kasur nggak satu, belinya dua. Karena dia berasumsi suatu saat nanti bakal dua, padahal belum tahu calon istrinya siapa. Kemudian di depan rumahnya dia tanamin bunga-bunga dengan asumsi seorang wanita itu suka bunga, padahal ternyata setelah menikah istrinya nggak suka bunga, gitu ya. Itu nama ilmu seolah-olah Bapak Ibu. Ya, pengen punya istri rajin duha, dia duha terus di musolah duha. Ketemu berantem lagi sama wanita yang lagi doa habis duha. Nah, maka itulah jodohnya. Ya, masya Allah, tabarakallah. Yang mudah-mudahan bermanfaat nih buat Mas Torik ya. Ya, Mas Torik ya yang lagi nyari jodohnya. Kita doain Mas Torik ketemu jodoh pulang dari sini. Ya, jodoh yang sayang sama Mas Torik, sayang sama ibu, sama keluarga ya. Karena sejatinya ketika kita menikahi seseorang itu bukan hanya mencari yang mencintai kita doang, tapi mencintai ibu kita, mencintai adik kita, keluarga kita. Amin. Baik hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimahullah, begitu banyak harapan kita kepada Allah, namun satu yang pasti apa? Menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Pulang dari sini makin taat, makin soleh, makin solehah. Yang istri tidak mudah ngambek sama suaminya. Ya. Lebih sabar ya. Alhamdulillah sudah nyampe Bapak Ibu ya. Oke, baik kita siap-siap. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.